itu sebagai gerakan alternatif itu aneh. Iya. Padahal itulah sebenarnya yang harusnya dilakukan oleh yang harus mahasiswa. dilakukan oleh mahasiswa. Jadi literasi itu denyut nadi dari Betul. aktivisme seorang aktivis gitu. Welcome to Renaissance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Renaissance. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan berdiskusi berbincang-bincang mengenai literasi, kebudayaan, dan kaitannya dengan perkembangan peradaban gitu. Karena melihat fenomena akhir-akhir ini literasi masyarakat itu menurun ya. Ini bukan rahasia umum lagi dan tidak membuat kita heran-heran ya. Tapi karena memang ini sudah menjadi menjadi pengetahuan umum orang-orang dari berdasarkan riset yang ada gitu ya. Memang literasi masyarakat itu turun ya. Tapi kita akan fokus ke mahasiswa. Iya, turun gitu. Menurun ya. Minat baca menurun gitu ya. Yang sebelumnya pernah naik. Saya kurang tahu tapi indeksnya begitu, menurun ya. Dibandingkan negara lain. Dibandingkan negara lainnya. Itu perbandingannya rendah ya, bukan menurun sih tapi rendah. Bukan menurun, karena kalau menurun itu berarti ada pernah kondisi naik ya, tapi rendah ya dibanding negara yang lain gitu. Otomatis ya tradisi tulis menulis juga makin rendah ya. Iya. Makin rendah ya, budaya baca makin rendah, budaya nulis makin rendah begitu. Yang persoalan itu kalau misalnya mahasiswa yang mengalami hal seperti itu gitu loh ya. Karena kan kita ini sering bergelut ya di dunia kemahasiswaan begitu. Menjadi pembicara di mahasiswa, aktif di organisasi-organisasi, komunitas, lembaga-lembaga kemahasiswaan. Itu kan nyaris kita lihat akhir-akhir ini budaya membacanya itu menurun gitu ya. Mengikuti tradisi diskusi sudah tidak lagi menjadi tren ya di kehidupan mahasiswa, beda dengan masa lalu begitu ya, di masa lalu. Kalau mau dilihat mahasiswa merespon suatu isu itu kan sebenarnya lebih suka ya merespon secara lisan lewat demonstrasi daripada tulisan ya begitu. Kalau kita lihat fenomenanya ya begitu. Nah ini bagaimana kita merespon fenomena tersebut gitu. Itu gimana kalau misalnya pembacaannya Kak Bahrul sendiri gimana melihat fenomena seperti itu? Itu miris ya bagi saya. Ya kalau saya kira seperti yang kita lakukan selama ini ya. Mungkin teman-teman Sobat Renaissance sudah ada yang tahu ya. Kiprah katakanlah Bung Muhajir yang sering mengelola komunitas menulis ya. Kelas menulis di mana di Paradigma Institute, atau di komunitas A, komunitas B ya, sebagai penggerak literasi. Meskipun belakangannya agak turun intensitasnya ya, tapi kita masih terus menghidupkan secara pribadi aktivitas-aktivitas yang terkait itu ya. Solusinya saya kira itu, bagaimana menghidupkan kegiatan-kegiatan produktif yang berskala meskipun tidak begitu besar ya, tetapi bisa kita kendalikan ya, bisa kita manage ya berdasarkan kemampuan kita. Karena pasti minatnya sedikit. Pengalaman kita kan selama ini seperti itu ya. Awalnya banyak ya. Awalnya banyak ya. Sampai biasanya tempat itu tidak mencukupi. Tiba-tiba seiring waktu yang terjaring itu yang mau bertahan untuk mengikuti semua proses yang kita berikan itu ternyata tidak seberapa kan. Iya, betul. Nah, refleksi saya tentang itu bahwa memang ada problem sebenarnya. Kalau kita mengkerucutkan problem ini kepada dunia kemahasiswaan, saya kira teman-teman mahasiswa sebahagian besar ya. Artinya bukan semuanya. Bukan semuanya begitu. Itu memang masih membiasakan diri dan masih terikat dengan tradisi oral. Tradisi oral. Di mana hampir semua kegiatan-kegiatan kemahasiswaan itu masih berbasis
lisan, Iya. ya. Belum ada aktivitas-aktivitas yang dikerahkan untuk menampung kegiatan mereka ke dalam medium-medium rekam, ya. Ya, ya, ya. Katakanlah melalui tulisan, melalui video, Ya. jurnal, laporan tertulis, buletin, seterusnya dan seterusnya. Itu satu. Jadi ada tradisi yang belum berubah di lingkungan mahasiswa, ya. Ya, ya. Dan ini bagi saya paradoks, ya, anomali. Kenapa? Ya, Karena betul. iya, kenapa? Karena hari ini kita sudah memasuki era informasi. Ya, ya, ya. Kalau kita mengacu ke pemikiran Gufman misalnya, ini sudah era di mana informasi menjadi modal besar, ya, bagi perubahan sosial. Dan mahasiswa belum mampu mengelola itu, mendayagunakan kemampuan literasinya dan mengubahnya ke format-format tertulis, ya. Bukan berarti tradisi lisan itu tidak penting, Ya, tapi betul. untuk konteks bagaimana suatu pemikiran, suatu gagasan, suatu ide itu bisa terus katakanlah abadi, Ya, bisa disebarluaskan gitu kan, punya efek jangka panjang, itu melalui tulisan. Saya biasa merasa ini, ya, agak geram juga sih sebenarnya. Seringkali ada persepsi di rekan-rekan mahasiswa yang menganggap literasi itu sebagai katakanlah dalam konteks gerakan sosial disebut gerakan alternatif. Ya. Jadi yang masih mereka anut itu yang disebut gerakan sosial itu gerakan parlementariat jalanan, Ya, yang tadi disebut yang disebut demonstrasi, ya. seterusnya dan seterusnya. Jadi belum melihat literasi sebagai bagian utama, Ya, dari suatu gerakan mahasiswa, ya. dari satu aktivisme, Ya, ya. dalam ini yang dilakukan oleh mahasiswa. Makanya saya pernah bilang bahwa apa yang selama ini kita lakukan, teman-teman aku dalam hal ini sebagai seorang mahasiswa, itu sebenarnya budaya literasi. Ya, ya, ya. Dunia akademik itu kehidupan yang sebenarnya hidup di dalam satu tradisi literasi. Betul. Mahasiswa itu mesti membaca buku, menulis, ya. Setidaknya dia menulis tugas, ya, yang Iya, oleh iya. dosen. Betul. Dia dekat dengan sumber-sumber informasi. Katakanlah dia Kepustakaan, ya. dia memiliki Dekat dengan- dia memiliki perpustakaan. Iya. Dia hidup dalam tradisi Mengulik jurnal. iya, dalam tradisi intelektual, ya, Iya, di iya. mana ada pertukaran gagasan, seterusnya dan seterusnya, ya, di mana ada budaya diseminasi pengetahuan melalui diskusi, Iya, seminar, workshop, seterusnya dan seterusnya. Itu suatu tradisi literasi sebenarnya. Dan mereka menganggap itu sebagai gerakan alternatif. Itu aneh. Ya. Padahal itulah sebenarnya yang harusnya dilakukan oleh yang harus mahasiswa. dilakukan oleh mahasiswa. Jadi literasi itu denyut nadi dari Betul. aktivisme seorang aktivis gitu. Nah, ini mahasiswa pada umumnya, ya. Jadi bukan gerakan alternatif sebenarnya. Iya. Begitu sih. Jadi aksi demonstrasi itu implikasi sebenarnya. Ya, dari tradisi literasi itu, ya, begitu. Itu nanti di momen-momen tertentu, ya, kita bagian di dalam urutan sekian itu, ya. Ya. Begitu. Nah, itu sih sebagai saya yang sering kali Iya, betul. masih kita temukan, ya, hari ini, ya. Kalau saya justru karena identitas kemahasiswaan itulah yang membuat mahasiswa itu mau tak mau harus bergelut dalam dunia Iya. literasi itu, ya kan? Ada Sebagai suatu masyarakat akademik, ya. Ya, ada masalah, ya, dan saya kira Anda mungkin juga mengalami itu, ya. Kan Bung Hajir ini Ya. seringkali mengisi ini, ya, forum-forum Ya, ilmiah, ya, ilmiah, entah itu betul. berskala kecil atau besar, ya. Anda kan sudah sampai di banyak lokasi, banyak daerah, ya, Ya. pemateri nasional, kan. Enggak juga seperti itu. Pembicara nasional, Tapi kan. pernah berada di luar Ya. Sulawesi untuk Ya, materi gitu, ya. sudah lama melanglang buana, kan. Iya, Nah, iya. iya betul, Muhajir ini kan Iya. pemateri nasional. Tapi jangan juga prioritas nasional. Itu kesannya ada dudu apa itu? Ya. Kayak besar dudu, ya. Ya, Iya, tapi ya, memang terbesar itu. fenomenanya kan begitu. Ayo, oke lah, mau materi nasional.
Ya. Bawa materi internasional malah saya pernah bawa materi di lewat Zoom di jaringan mahasiswa luar negeri itu. Wah, wah, ini baru saya tahu. Ya, berarti internasional saya dong begitu. Artinya honornya naik lagi kan kalau sudah berskala internasional kan. Nah, itu kan biasa kalau kita mengharapkan feedback melalui apa namanya, apakah ada pertanyaan yang kita harapkan untuk melihat secara evaluatif ya, sampaikan tidakkah pemahaman yang kita bagi kepada rekan-rekan peserta itu kan nyaris ini ya, nyaris hampir tidak ada yang bertanya kan. Dan adapun pertanyaan itu dia nyari solusi. Ya, gitu. Dan itu pun ya pertanyaan-pertanyaan yang berbau teknis begitu. How to do gitu kan. Betul. Meminta tips dan trik ya. Seolah-olah kita sedang mendemonstrasikan cara memasak apa begitu kan. Pengantarnya panjang, terus terakhirnya itu apa solusinya? Itu kan menandakan bahwa mahasiswa hari ini nyaris tidak memiliki kemampuan konseptual. Betul. Dia tidak ingin berlama-lama di medan intelektual yang teoritik sifatnya, yang bersifat cepat mau ini ya, bersifat abstrak ya, mencari rasa puas, bersifat gagasan ya, tapi kepada teknis-teknis. Betul. Makanya karena itu mahasiswa tidak terbiasa untuk memiliki kemampuan berpikir ya, berpikir kritis, berpikir ilmiah, seterusnya dan seterusnya. Itu ya pengalaman, dan saya juga mengalami itu. Jadi kalau biasanya ngajar ya di beberapa perguruan tinggi, tiba momen untuk diberikan kesempatan mahasiswa untuk bertanya, itu sepertinya tiba-tiba forum berubah seperti suasana kuburan. Sunyi, tenang, damai sekali itu. Tidak ada dialektika pemikiran melalui pertanyaan. Tapi dulu kalau di jalanan garang. Ya, itu anomali aja ya. Betul. Sebagian besar ya. Nah, ini saya menganggap ini ada problem sebenarnya dari cara mereka memanage waktu, cara mereka berproses di dalam kampus ya. Cara mereka beraktivitas. Dan saya kira literasi ini ya belum menjadi itu ya, belum menjadi visi atau budaya mereka begitu, sebagai suatu aktivitas yang sebenarnya menjadi inti ya dari seseorang yang bergelut di dunia ilmiah ya, intelektual. Dan itu jadi problemnya. Kelihatan ketika mahasiswa misalnya kerja tugas resume atau makalah, betul. itu kan yang tradisi copy paste, copy paste, menduplikasi karya orang lain ya, lewat googling aja kan. Artinya ini memang pada dasarnya mahasiswa itu tidak menempatkan tradisi literasi itu sebagai hal yang utama yang harus ditumbuhkan dalam dirinya. Buktinya kan ternyata pada saat diberi ruang untuk mengasah kemampuan menulisnya, justru mereka lebih memilih tidak berlarut-larut dalam kajian kepustakaan yang begitu ini yang harus terlibat dengan buku-buku. Tidak terbiasa dengan tradisi belajar. Yang mereka anggap copy paste. Ya, yang mereka anggap belajar itu adalah copy paste itu. Ya, betul. Itu satu-satunya kemampuan teknis yang dimiliki mahasiswa hari ini. Tidak dengan kemampuan teoritisnya. Kita bikin judulan mahasiswa copy paste gitu. Iya, dan itu sering saya sampaikan. Jangan skripsi saja gitu. Penelitian kan kadang kan gitu. Jadi jangankan mahasiswa sih, ada juga sih beberapa profesor betul. Artinya memang di dalam aktivitas akademika itu sendiri sudah bermasalah ya. Dalam proses menghasilkan karya tulis itu masih menduplikasi karya orang lain ya. Ini lebih kepada etika sih sebenarnya. Tetapi di luar daripada itu tadi kebiasaan belajar sebenarnya. Ya, betul. Kebiasaan bagaimana mereka mengelola informasi, bagaimana mereka mengumpulkan data itu ya, bagaimana mereka kemudian mencari berbagai macam alternatif informasi, dikumpulkan sedemikian rupa, kemudian mereka baca ya. Ada semacam katakanlah close reading ya, kemudian dari situ mereka menarik refleksi pemikiran, dan itu yang akhirnya mereka tuliskan kan. Itu. Meskipun ini kan dua hal yang sebenarnya berproses panjang. Dari tradisi membaca itu untuk
sampai ke tradisi menulis itu kan butuh pembiasaan. Pembiasaan, betul. Tidak segampang membalikan telapak tangan kan. Makanya dua yang menjadi problem sini ya, budaya membaca dan budaya menulis. Iya. Karena kalau budaya menulisnya ini sudah pasti dia budaya membacanya kan parah kan. Ya ada pun juga memang orang yang punya budaya membaca tinggi tapi budaya menulisnya rendah ya. Ya, ada tipe-tipe mahasiswa seperti itu. Gitu. Ada yang mau menjadi penulis tapi tidak mau membaca. Itu lebih parah. Lebih parah lagi ya, Sampai betul. akhirnya menghasilkan model kalimat yang kita nggak tahu ini arti kalimatnya apa. Gitu kan. Dan dangkal kan. Masih bukan dangkal. Iya. Cara menyusun kalimat saja masih bermasalah. Karena tidak terbiasa dengan membaca kan. Ya, membaca itu kan kalau video sebelumnya membentuk kepribadian kan. Iya. Iya, betul itu. Ya, betul. Tapi saya agak berbeda sih. Oh, agak berbeda. Oke. Justru membaca bisa mengubah kepribadian, bahkan bukan membentuk kepribadian, dia mengubah kepribadian. Oh iya, bahasanya saya yang dibedakan ya. Artinya ketika kita membaca itu kan suatu konteks yang sifatnya dua arah ya. Ya. Sebenarnya kita sedang dibaca oleh teks, sekaligus kita membaca teks ya. Ya. Itu ada konfrontasi itu antara pemahaman kita dan pemahaman dari buku kan. Betul. Membaca yang baik itu ketika kita mengalami perubahan identitas. Bukannya mengokohkan identitas kan, tapi ada perubahan. Itu artinya efek membaca terjadi gitu. Nah, dan ini yang tidak banyak dialami. Jadi mahasiswa itu kadang lebih kepincut perubahan yang mereka idamkan di dunia realitas di luar dirinya daripada perubahan yang dialami di dalam dirinya. Iya. Dan perubahan di dalam diri itu hanya bisa terjadi, salah satu caranya adalah melalui aktivitas membaca. Membaca itu ya mengubah kepribadian kita dari yang baik menjadi lebih baik. Begitu. Dan ya tidak ada saya kira kebudayaan masyarakat atau kalau kita berbicara peradaban itu yang bisa kokoh berdiri lama kalau tidak sebelumnya ditunjang oleh masyarakat yang sudah menghidupkan bahkan menjadikan membaca sebagai bagian dari hidupnya gitu. Bahkan menjadi gaya hidup. Nah, itu belum ada di Indonesia ya. Kita kan masih jarang ya melihat orang ngantri misalnya katakanlah di bank terus sambil membaca buku. Di puskesmas atau di rumah sakit sambil menunggu antrian, belum menjadi tradisi ya. Belum menjadi tradisi. Dan ini yang menjadi problem. Ini yang menjadi problem. Dulu itu ini pengalaman saya pribadi melihat kehidupan senior kita. Kalau kita bertemu itu pasti mereka membawa buku itu. Duduk kayak gini nih. Dulu buku yang di tangan mereka itu. Bahkan kalau kita buka tasnya itu bukan alat-alat kosmetik ya, bukan benda-benda teknologi berupa seperti sekarang ini ya, tapi buku. Jadi kalau kita mereka duduk di saat yang sama itu, kita diperlihatkan bagaimana kedekatan mereka dengan buku-buku. Itu secara sosialisasi mengajarkan kita secara tidak langsung, oh begini loh mahasiswa. Nah, mahasiswa sekarang kehilangan contoh-contoh baik seperti itu, karena ya boleh dihitung jari sebenarnya senior mana yang dari mereka itu yang memiliki kebiasaan seperti itu gitu. Betul. Sekarang kan kalau orang bertemu yang dilakukan adalah ya bagaimana mereka intens dengan gadget ya. Sampai akhirnya ada muncul istilah oleh Sherry Turkle itu seorang sosiologi yang menulis Alone Together. Ada dia sebut sendirian bersama. Kesendirian. Jadi kesendirian tapi bersama-sama atau bersama-sama tapi sebenarnya masing-masing itu sedang sendiri karena kita kumpul tapi semua sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Itu kan yang terjadi kan bukan saja di mana-mana tapi di kampus kehidupan macam itu yang terjadi sehingga tidak ada ruang diskusi lagi gitu kan, tidak ada pertukaran pikiran karena semua sudah kembali ke aktivitas itu kan berselancar di dunia maya kayak gitu. Nah itu problem sih sebenarnya. Atau jangan-jangan budaya realitas maya ini yang justru juga tapi salah satunya yang membuat minat literasi itu menurun. Tidak juga sebenarnya. Tapi kalau begini misalnya ya,
biasanya kan informasi yang tersebar di media sosial kan kadang tuh ringkas-ringkas. Kita kayak seolah-olah diajari, bukan diajar sih, tapi dibiasakan untuk berpikir ringkas begitu. Oh ya, ini satu hal ya, pengaruh internet kepada tipikal kesadaran kita ya. Tipikal kesadaran gitu ya. Kalau membaca siapa ya kalau tidak salah, saya lupa ya, Jean Baudrillard kalau tidak salah. Ya, ya. Bahwa dunia internet itu hanya menyampaikan dunia seringkas-ringkasnya. Iya, iya, iya. Jadi misalnya gini, kalau kita lagi berselancar di layar laptop itu kan hanya tampilan-tampilan kan. Iya, iya. Apa namanya, situs-situs yang paling populer di buka itu yang muncul kan, tidak secara keseluruhan kan. Iya, iya. Dan ketika kita memilih satu, terbuka tuh kan, Ya, ya. terbuka, itu yakin dan percaya dengan dan entah mengapa tiba-tiba kita terpanggil lagi untuk membuka yang lain. Karena ada yang menarik kan, tag dibuka lagi. Iya, iya. Ada lagi yang menarik, tag. Akhirnya Ya, kurang fokus itu. ya. Nah, itu yang saya Membuat kita kurang kita fokus. kehilangan konsentrasi itu. untuk memfokuskan bacaan kepada satu karya misalnya, atau satu buku misalnya, atau satu jurnal gitu. Betul. Nah, kalau membaca buku tidak ada kegiatan seperti itu. Ya, Itu bedanya, itu pengalaman membaca buku cetak ya. cetak dengan e-book ya, karena kalau kita membaca lewat gadget ya ada kemungkinan kita mau berselancar kan. Ya, ya. Dan kita menurut riset itu masyarakat yang paling sering berselancar sebenarnya. Pengguna internet di Indonesia itu luar biasa tinggi. Itu. Kalau tidak salah dia urutan kedua deh kalau tidak salah. Makanya disenangi gitu sama ini. Media sosial di Indonesia itu aktivitas orang-orang terhadap itu luar biasa tinggi. Ya. Nah, ini mahasiswa mesti merefleksikan ya. Merefleksikan itu bagi saya bahwa kalau kita seringkali menyuarakan bagaimana membentuk satu peradaban, ya, maka satu kebudayaan, saya kira tidak ada cara lain untuk menghidupkan literasi ya. Literasi Sebagai ya mungkin satu model gerakan sosial baru ya barangkali ya. Kita kembali ke teks gitu kan. Kembali ke teks, transfer ya. Kita kembali kepada dunia ilmiah. Transformasi pengetahuan itu dimungkinkan lebih efektif kayaknya lewat literasi. Iya, orang berliterasi kan setidak-tidaknya dia membaca teks ya. Iya. Bagaimana caranya mau menghidupkan budaya dialog, pertukaran ide kalau tidak ada referensi. Betul. Kalau ngumpul bicara apa? Selain daripada gosip yang ditawarkan oleh media sosial kan, atau entertainment yang dipengaruhi oleh budaya pop dari berbagai macam bangsa. Tidak ada analisis berbau teoritik ya, berbau ilmiah untuk menghidupkan itu kan. Dan kita kan saya sebenarnya suka juga gosip. Ya. Saya sering nonton. Sangat suka nonton itu infotainment. Saya kalau lagi gabut pasti nonton kan? Itu kan ada hiburan tersendiri, tapi kebiasaan membaca kita ikut mempengaruhi bagaimana kita melihat itu kan. Kita mengilmiahkan itu. Tidak hanya sekadar hiburan, tapi sekadar kajian ya. Jadikan sebagai bahan referensi untuk kajian. Betul. Saya sering begitu. Itu kan perbedaan ya. Kalau orang yang membaca buku dengan yang tidak dalam menyikapi keadaan di sekitarnya itu. Betul. Ada yang berbobot, ada yang tidak berbobot. Makanya kan ketika mahasiswa itu ingin mentransformasikan kebudayaan, membangun suatu peradaban yang ideal, yang selalu berada di kepala, selalu terbenam di kepala. Pertanyaannya, kebudayaan apa yang dia hidupkan dalam kehidupannya, dalam lingkungannya? Kalau dia belum menghidupkan tradisi, itu maksud saya. Makanya harus ilmiah, dihidupkan tradisi literasi, belajar atau tradisi literasi kan. Harusnya itu yang dihidupkan, begitu ya. Itu kan problem. Itu problem karena saya juga, dari tadi menyebut banyak problem, itu kan problem. Ya, ini memang konten kita untuk gelisah gelisah gitu banyak masalah ya. Ya memang banyak masalah. Dan itu penting kita suarakan di sini karena kita kalau miris kalau mahasiswa kita lihat dengan gaya seperti itu. Anda kan kalau menulis pasti membaca dulu kan? Iya, betul. Tidak mengcopy paste, tidak tinggal mengambil, tapi dibaca dulu. Betul. Kita mengambil beberapa buku yang berkaitan dengan tema, kita kumpulkan. Ini jadi meja itu penuh kan? Tapi kalau gadget gimana? Ya, betul. Cuma mereka mungkin ya mahasiswa yang malas ya, mahasiswa yang belum mentradisikan literasi,
mungkin belum merasakan nikmatnya itu budaya membaca gitu ya. Iya. Jadi literasi itu ada tingkatan-tingkatannya sebenarnya. Tidak hanya dipahami kemampuan baca tulis, tapi kemampuan mengorganisasikan informasi, Ya. kemampuan mengambil ya dan Betul. melihat hubungan kausal antara teks dengan peristiwa di sekitarnya. Iya. Nah, itu kemampuan itu yang disebut kemampuan analitis. Iya. Dan kemampuan analitis inilah pintu pertama untuk membangun kesadaran kritis. Nah, itu sebenarnya. Jadi membaca itu ada tahapan-tahapannya. Kritisisme itu ada Betul. tahapan-tahapan. Tidak bisa langsung menjadi kritis kalau belum menghidupkan itu tadi. Iya. Tradisi-tradisi sebelumnya. Iya. Mungkin itu saja ya, karena Iya, waktu juga sedikit. Iya, Pada intinya saya begitu agak ya, maksa ini, Bu. kawan-kawan sekalian ya, Iya. teman-teman mahasiswa atau adik-adik mahasiswa gitu ya. Ya jadi memang perlu di ruang-ruang kampus itu ya dihidupkan literasi ya. Setidaknya teman-teman membangun komunitas-komunitas literasi di dalam ya. Iya. Gitu. Karena itu bisa menjadi wadah ya untuk sedikit demi sedikit membangun kebudayaan dan bahkan membangun peradaban. Tidak ada peradaban yang besar di dunia ini yang tidak hidup tradisi literasinya ya. Iya. Misalnya ketika ada teknologi tulis di situ, itu pasti sebagai tanda keperadaban itu pasti besar. Iya. Dan di mana ada peradaban yang besar, di situ pasti ada perpustakaan misalnya. Betul. Atau tradisi riset ya. Iya. Kita kan bisa kembali ke Tradisi zaman keilmuan. lampau ya, ketika misalkan peradaban Islam di masa dinasti Abbasiyah besar ya kan, peradabannya karena ada tradisi literasi di sana ya, ada perpustakaan, hidup tradisi tulis menulis ya kan. Iya. Begitu, tradisi riset gitu. Di Alexandria misalnya ada perpustakaan besar, hidup tradisi menulis, tradisi filsafat, tradisi riset dan seterusnya gitu. Peradaban kuno yang paling besar juga ada teknologi tulis di situ ya, Iya. menandakan bahwa itu sudah ada upaya Cina, usaha untuk di Cina. transformasi pengetahuan ya. Betul. Begitulah sobat Renaissance, terus pada mahasiswa. Jadi jangan berhenti untuk membudayakan, mentradisikan literasi dalam kehidupan kampus demi tercapainya kebudayaan dan peradaban yang lebih baik khususnya di Indonesia. Oke ya. Gitu lah. Begitu. Iya, Iya. gitu. Jadi salam literasi, sobat Renaissance. Oke, sampai di sini saya dulu. Iya. Sobat Renaissance, nantikan video kami selanjutnya dan semoga kembali bisa membudayakan literasi di kampus begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.